Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan semua diberi kelancaran dan berkah, amin ya. Pastinya hari ini saya mau review pemasangan batakoya atau batu tela di teman atau saudara dekat ini. Kebetulan beliau minta tolong untuk kami mengerjakannya ya. Mudah-mudahan diberi kelancaran ya, nggak hujan ya, supaya cepat kelar. Oke, ini ada kawan kami yang begitu viral, mirip dengan Bapak Gus Samsudin yang viral itu ya. Iya, dia sedikit slow ya. Slow pasti pemasangannya ya. Untuk batu tela ukurannya bebas ya. Untuk spesinya mungkin ada yang 1 cm ya, merata. Untuk campuran spesinya pasir 3, semen 1 ya, jadi 31, supaya menambah kekuatan spesinya tersebut biar cepat kering, tidak begitu mudah. Dan untuk pasirnya sendiri kita pasir cor halus, kita ayak sedikit ya. Ya, ini yang saya mau pasang. Kebetulan sudah dari pagi tadi saya memasangnya. Ini kita lanjut review. Kalau saya rekam dari pagi mungkin agak cukup lama ya. Ini mungkin kita pindahkan benang dulu. Untuk pemasangan tambahan batu lagi ya, kita ratakan batu terakhir ini ya. Cuacanya cukup panas sih, mendukung untuk pemasangan batu ini, karena kalau hujan juga susah, campuran akan berhamburan ya, tidak melekat. Untuk spesi selanjutnya kita taruh dulu, kita taruh sampai merata, baru kita tarik, ratakan kira-kira ada 1 cm. Kalau mau 2 cm ya 2 cm. Untuk batunya cukup unik ya, ada yang ukurannya melebihi, beda 1 cm, tapi tak apa, kita ratakan dengan spesi. Nanti kita tinggal tarik benang, kita tambahkan spesi di mana yang gelombang, kita tambahkan spesi supaya agak kering, supaya untuk kedudukan spesinya nanti agak rata ya, tidak begitu melengkung. Untuk benangnya cukup 1 aja ya, yang penting kita ambil dari sisi tiang beton itu dari luar 4,5 cm kiri kanan ya, karena pihak pemilik maunya bagi 2 ya, as beton ya. Kalau untuk angkur kita sudah beri angkurnya pakai besi 8 di pertengahan tiang kolom tersebut. Jaraknya 50 per 3 batu per 3 batu ada ya. Untuk jarak stek kolom itu yang untuk ke batu steknya itu 50 cm 50 cm ya ke atas ya, bebas ya teman-teman, mau taruh di setiap 2 batu boleh. Ya, kita ratakan. Selesai kita ratakan, lalu kita susun satu persatu. Agak tinggi ya, kita tidak memakai scaffolding atau kursi ya, karena masih terjangkau, jadi kita santai dulu. Satu persatu kita taruh. Ya, ini batu yang kedua, mudah-mudahan tidak bengkok ya, supaya nanti tidak susah kita untuk memelesternya. Batu ketiga kita toki dulu, jangan sampai dia lari dari benang. Batu keempat kita gunakan. Iya, kita paskan benang dulu,
Kita paskan benang dulu, kita toki pakai tangan ya, maksudnya kalau pakai martillo mungkin hancur atau rubuh ntar. Sebisa kita ya, supaya dia melekat dengan spesinya. Untuk batu kelima, gak apa-apa ya sedikit miring karena ada perbedaan batu telanya ya, ada yang beda 1 cm. Kita maksimalkan aja ya, asal tidak terlalu jauh perbedaannya. Batu kelima kita pasang dan batu keenam selanjutnya. Iya, batu keenam. Sepertinya 7 dan 8. Akhirnya penutupan, baru kita isi celahnya. Batu 6 kita pasang, batu 7 kita pasang ke 7 ya. Kita lihat benang, jangan sampai benang tersebut menyentuh batu tela atau batakonya, karena kalau satu saja yang menyentuh pasti akan lari bisa-bisa atau miring batu tela tersebut. Masih kurang 1 panggal, kita cari kunci besi ya untuk mengeruk angkurnya ya, karena lari dari sasaran ya. Karena lari dari sasaran, kita bengkokkan sesuai prosedur ya. Kita askan di batu, jepitkan di batu supaya batu tersebut di saat kita sudah memelesternya, kita mungkin benturkan dengan sebuah benda, mungkin tidak goyang atau retak ya. Jamin ya kalau sudah kering, karena sudah terkancing dengan angkur yang tercor di beton tiang kolam tersebut. Untuk batu terakhir kita pasang ya, kita pasang batu terakhir. Batu memang agak susah karena jepit ya. Batu terakhir mungkin kita harus ketuk ujungnya sedikit, ketuk ujungnya supaya ada lubang untuk menjepit angkurnya tersebut. Bye bye, sudah, akhirnya sudah terpasang. Kita luruskan dulu, jangan sampai ini batu nungging ke sebelah. Setelah kita luruskan dan rapikan, kita perhatikan spesinya yang keluar-keluar. Kita toki sedikit, beri ketukan tangan supaya dia melekat dengan spesinya. Lalu kita lanjutkan dengan pengisian nut batako tersebut. Nut tumpuan antara pertemuan batako dan batako sebelah. Kita isi spesi di pertemuan antara batako 1 dan batako 2. Kita isi spesi dengan padat, lalu kita rapikan supaya nanti di saat kita melakukan plester tidak mengganggu ya, tidak timbul ketika kita load, tidak mengenangi benang, dan kita melesternya pun mudah. Jadi kita harus rapikan ini. Kita isi satu persatu perlahan tapi pasti, jangan terburu-buru kawan ya, karena kalau kerja serba buru-buru itu hasilnya tidak meyakinkan. Kita taruh spesi lagi, kita rapikan, tempel. Begitupun dengan celah-celah nut yang tidak terjangkau spesi, kita tempel supaya tidak gelombang ya, memudahkan untuk plester. Tidak terasa rupanya cuacanya sedikit mendung ya sahabat. Kadang di daerah kita ini tiba-tiba panas jam 11-12 siang, tiba-tiba mendung dan hujan. Nanti jam 1 bisa terang, jam 3 lalu hujan lagi, seperti itu. Jadi kita main kucing-kucingan ya dengan alamnya. Tak apalah, tetaplah bersyukur ya, karena itu
pemberian Tuhan, kita harus syukuri apa yang diberi kepada kita. Jika panas kita syukuri, kita bisa bekerja. Jika hujan juga kita bersyukur untuk para petani yang menanam. Mereka juga membutuhkan air. Jadi jangan salahkan cuaca ya. Tetap bersyukur ya. Oke, kita lanjut isi spesi di nut-nut. Ya, satu demi satu kita sudah isi, tinggal nut 1, 2 ya. 2 terakhir ya. Kita isi nut. Nutnya kita isi. Kita rapikan bagian belakang juga, bagian depan, supaya tidak bikin sakit mata ya. Ya, ini masih ada nut terakhir. Kita sudah lumuri dengan acian semen basah ya di tiang tersebut supaya mereka betul-betul lengket sempurna ya. Jadi di saat ada pergerakan tanah tidak begitu bahaya bagi tembok tersebut. Biasanya kan ada teman-teman kawan-kawan yang lain di luar sana, ada yang memasangnya dengan asal-asalan ya, tidak menggunakan angkur. Ada juga yang menggunakan angkur tapi tidak diberi spesi yang begitu campurannya koko atau semen supaya dia bisa melekat dengan tiang kolom tersebut. Alangkah bagusnya tiang kolom itu habis dibongkar bagasinya, lalu kita siram sebelum terlalu kering, kita lanjutkan pasangan batu. Itu akan begitu sempurna ya, meresap ke pori-pori tiang kolom ya spesinya. Apalagi kita beri angkur yang sudah tercor, memang dijamin akan lama ya tembok tersebut. Ya, nih sudah jadi. Tadi tidak begitu buruk juga, tidak begitu bagus juga, tapi sedikit lah mengenakan mata dipandang. Untuk kelurusannya ya dari sisi sebelah lurus, karena sisi sebelah ada yang berbeda batunya, jadi agak gelombang. Batunya pun ada yang beda 1 cm. Teman-teman bisa lihat ini ada yang gelombang ya, tak apalah. Sekian video dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.